Yanti Hardiani, saya dari SMK Pasundan Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pengimbasan guru belajar seri AKM angkatan ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus menampilkan pengimbasan guru belajar seri AKM yang sudah saya pelajari. Tapi sebelum saya mengajak Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu apa sih asesmen kompetensi minimum itu. Oke, jadi di sini perbandingan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Jadi kalau misalkan ujian nasional itu dilaksanakan secara individu, kalau di asesmen nasional itu diambilnya secara sampel dan tujuannya itu bukan hasil belajar, tapi lebih kepada mutu terkait sistem satuan pendidikan dan jenjang penilaiannya pun di sini dari mulai SMP, SMA, SMK, kalau untuk asesmen itu dari SD level kelasnya, kalau di ujian nasional itu tingkat akhir, sedangkan di level siswa itu yang asesmen itu di kelas 5, 8, dan 11. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di sini dari subjek siswanya, model soalnya, serta sasaran penilaian, metode penilaiannya. Kemudian yang menjadi evaluasi ujian nasional ini diakibatkan karena satu berorientasi pada pencapaian hasil, kemudian butir-butir soal UN kurang optimal, dan UN juga dapat di sini dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Nah, kemudian asesmen kompetensi minimum atau kita kenal AKM ini yaitu diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswanya. Nah, jadi seperti ini petunjuk dan teknisnya. Jadi mulai dari survei karakter, ada survei lingkungan belajar, dan di sini ada literasi membaca dan numerasi. Nah, kemudian pertanyaan yang disajikan pun bergantung kepada kemampuan siswa berbasis komputer dan bersifat adaptif. Kemudian peserta AKM seperti yang tadi dijelaskan di awal, yaitu tidak semua murid, tapi seluruh satuan pendidikan dan pemilihannya pun sampel secara acak. Untuk jadwal pelaksanaannya seperti Bapak Ibu bisa lihat di presentasi di sini, SD, SMP, dan SMA mempunyai literasi yang berbeda-beda gitu. Mulai dari SD itu 75 menit di hari pertama dan hari kedua, untuk survei karakternya itu 20 menit, sedangkan SMP atau SMA itu 90 menit, dan sedangkan SMA itu 30 menit. Nah, di sini kriteria peserta asesmen nasional itu seperti yang tadi dijelaskan juga, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihannya sampel diambil dari kelas 5, 8, dan 11, kemudian setiap peserta itu mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini bentuk soalnya, jadi ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat, serta uraian. Nah, kemudian konsepnya Bapak Ibu bisa lihat di sini juga, mulai dari literasi membaca itu termasuk dalam kompetensi yang sangat mendasar. Kemudian yang kedua, literasi baca dan tulis itu pengetahuan kecakapan untuk membaca, menulis, dan menelusuri. Nah, literasi membaca dan menulis ini tidak seperti sebutannya, mencakup kemampuan dari sekedar mampu mengejak kalimat dan menuliskannya. Nah, di sini komponen AKM literasi membaca mulai dari konten, proses kognitif, dan konteks. Kemudian hasil AKM sendiri ini dilaporkan dalam 4 kelompok. Jadi mulai dari literasi yang terdiri dari kelompok perlu interval khusus, kemudian ada dasar, kemudian ada cakap, dan ada mahir. Begitupun juga dengan numerasi, hanya di sini detail tingkat kompetensinya yang berbeda.
Nah, di sini jadi ada pembelajaran berbasis kompetensi dan ada pembelajaran yang berbasis konten. Oke, di sini segitiga belajarnya di mana guru dan pemimpin sekolah dapat penyelarasan antara 3 aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Memahami terhadap segitiga belajar akan membawa kita pada kebutuhan membaca laporan AKM dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Kemudian di sini ada salah satu contoh soal di mana kompetensi yang diukurnya itu adalah menilai elemen instrik. Dan kemudian profil pelajar Pancasila itu seperti ini. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian profil pelajar Pancasila ini adalah uraiannya dari masing-masing elemen tadi. Jadi masing-masing elemen tersebut memiliki kunci kreatif. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan program berdasarkan tahapannya. Jadi mulai dari pendaftaran, dari BIMTEK, sampai ke pengimbasan yang saya buat pada pertemuan kali ini. Di sini BIMTEK seri AKM itu jadi ada 8 mulai dari orientasi guru belajar, di situ ada 3 topik, 1 kuis, ada konsep asesmen nasional, ada asesmen literasi membaca, tindak lanjut AKM, ke pengantar BIMTEK, teknis pelaksanaan, asesmen numerasi, dan asesmen pasca guru belajar, begitu. Nah, ini adalah yang SMK Pasundan 2 Bandungnya. Oke, itu pengenalan mengenai asesmen kompetensi minimum. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan kita mau daftar nih? Nah, yang pertama kita pasti buka browsernya dulu, pastikan Bapak Ibu memiliki username dan password SIM PKB ya. Jadi di sini kita ketik webnya itu adalah SIM Learning atau SIM Guru Pelajar SIM PKB. Jadi ini terintegrasi dengan akun SIM PKB. Nah, di sini ini adalah salah satu akun saya, jadi sudah masuk secara otomatis. Jadi pokoknya di sini Bapak Ibu harus login dulu menggunakan akun SIM PKB-nya. Nah, untuk mengikuti asesmen itu kita tinggal pilih menunya di sini. Asesmen kompetensi minimum, kita klik selengkapnya. Nah, di sini kita bisa bergabung dengan grup Telegram se-Indonesia gitu ya, untuk tanya jawab atau misalkan bisa juga diskusi, saling bertukar pikiran, dan di sini juga ada sertifikat kegiatan. Jadi jika Bapak Ibu telah menyelesaikan BIMTEK dan melaksanakan pengimbasan, sertifikat akan langsung ada di sini, kita tinggal download. Nah, di sini karena saya sudah melakukan BIMTEK, jadi yang tampil adalah pengimbasan. Nah, sedangkan apabila Bapak Ibu belum mengikuti AKM, nanti di sini akan ada tombolnya daftar gitu. Terus di situ juga ada range waktunya sampai kapan kita harus menyelesaikan kegiatan pengimbasan ini. Kemudian di sini ada kegiatan yang telah diikuti. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mengikuti karena lupa artinya di sini terlewati, tapi untungnya seri AKM ini masih ada sehingga saya bisa mengikuti angkatan ke-18 dan apabila BIMTEK-nya sudah diikuti sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis tadi, kita kerjakan mulai dari materi dan kuisnya, maka di sini akan tampil 100%. Begitu Bapak Ibu apabila Bapak Ibu akan melaksanakan asesmen kompetensi minimum. Begitu Pak Rival dan Ibu Dian, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Selalu semangat untuk selalu melakukan perubahan mengajar. Bagaimana Pak Rival?
Ya, jelas. Terima Oke, kasih. terima kasih atas waktunya. Kita tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi video pengimbasan guru belajar seri AKM yang saya lakukan di SMK Pasundan 2 Bandung secara virtual menggunakan Zoom. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan asesmen kompetensi minimum ini. Selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.